Nasional Pondok Pesantren Darul Hidayah tanggal 22 Oktober 2020 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap, gerak, istirahat di tempat, gerak. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Peserta disiapkan. Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Pemimpin barisan kembali ke samping kanan barisan. Berjalan. Siap, berjalan. Pembina apel memasuki lapangan apel. Peserta disiapkan. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2021 dilaksanakan. Pembacaan ikrar santri diikuti oleh seluruh peserta apel. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan ikrar santri. Dimohon semua peserta apel untuk mengikuti apa yang saya ucapkan. Ikrar santri Darul Hidayah. Ikrar santri Darul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, santri Darul Hidayah berjanji Santri Darul Hidayah berjanji dengan penuh kesadaran dan keinsyafan. dengan penuh kesadaran dan keinsyafan. 1. Sebagai santri Darul Hidayah Sebagai santri Darul Hidayah akan selalu tunduk pada dawuh pengasuh akan selalu tunduk pada dawuh pengasuh serta memegang teguh disiplin santri. serta memegang teguh disiplin santri. 2. 2. Sebagai santri Darul Hidayah Sebagai santri Darul Hidayah akan menyumbangkan tenaga, pikiran, dan harta akan mengembangkan tenaga, pikiran, dan harta menurut kemampuan saya menurut kemampuan saya untuk kepentingan agama dan pondok pesantren. untuk kepentingan agama dan pondok pesantren. 3. 3. Sebagai santri Darul Hidayah Sebagai santri Darul Hidayah akan berpegang teguh pada akidah, akan berpegang teguh kepada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi ajaran nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 4. 4. Sebagai santri Darul Hidayah Sebagai santri Darul Hidayah pantang menyerah, akan
pantang menyerah, pandang putus asa, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika UUD 1945, NKRI dengan semangat proklamasi kemerdekaan. dengan semangat proklamasi kemerdekaan. Terima kasih. Amanat pembina apel sekaligus pelepasan balon peserta diistirahatkan. Untuk amanat istirahat cepat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bini'matil Islam. فنسألك اللهم فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالرزق فبارك لنا فيه وكما أنعمت علينا بالعقول فبارك لنا فيه. وبعد اللهم صل وسلم وبارك وتكرم وتجاوز على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبى. ونسألك اللهم من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين يا رب العالمين. Para peserta apel dalam rangka memperingati Hari Santri 22 Oktober 2020 yang kami hormati dan kami banggakan, terutama para asatidz Darul Hidayah baik dari SMP IT, dari SMK Kesehatan, dari MAPK maupun dari Pondok Pesantren Darul Hidayah, dan juga para santri yang semoga diberikan ilmu yang berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita berkumpul, pada pagi hari ini kita memperingati tanggal 22 Oktober 2020 yang telah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, di mana pada tanggal ini para ulama radhiyallahu taala anhum bermusyawarah. Para ulama rahimahumullahu taala berdiskusi untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa Indonesia, sehingga lahirlah resolusi jihad yang ditapa asmani oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, di mana sebagai santri ada 4 butir poin yang tadi telah kita sama-sama ikrarkan. Yang pertama, santri adalah seseorang yang dalam berkata-kata, seseorang yang dalam perilakunya, seseorang yang dalam perbuatannya, seseorang yang dalam mengambil keputusan hidupnya selalu meminta dawuh dari para guru dan orang tua. Jadi santri ciri khasnya adalah bukan orang yang egois, bukan yang saya mau begini, nggak peduli apa mau orang tua, pokok begini. Itu bukan santri. Santri bukanlah orang yang egois terhadap keinginan sendiri. Mau saya begini, guru saya mau dawuh gimana, saya nggak mau ikut. Itu bukan santri. Santri adalah orang yang melaksanakan dawuh dari gurunya dan juga dawuh dari orang tuanya. Bahkan kata para ulama radhiyallahu taala anhum, orang tua adalah orang yang melahirkan kalian dan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua adalah orang yang membesarkan dan memberikan biaya pendidikan dan memberikan biaya penghidupan kepada kalian. Dan orang ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi kalian, juga memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis orang tua yang berikutnya adalah orang tua yang mendidik kalian, orang tua yang mengarahkan jasmani dan ruhani kalian untuk mengenal Allah dan mengenal ilmunya Allah. Kata para ulama, orang tua yang ketiga ini kedudukannya lebih tinggi dibanding orang tua kandung kita. Sehingga ciri khas santri adalah harus
selalu berpegang teguh dengan apa yang menjadi prinsip dari gurunya, dengan apa yang menjadi prinsip dari para kiainya, dan itu harus dipegang teguh. Ciri khas santri yang kedua adalah santri harus senantiasa untuk menjunjung tinggi dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Dan yang ketiga adalah harus berlandaskan pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu-satunya jalan yang benar, yang selamat dan menyelamatkan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah santri harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Ada yang berusaha mengganggu, ada yang berusaha merongrong, ada yang berusaha untuk menghancurkan tanah air kita Indonesia, maka santri berada pada saf paling depan. Maka santri berada pada barisan paling depan untuk melindungi tanah air Indonesia, untuk menjaga dan merawat Indonesia. Jihadnya santri zaman sekarang bukan dengan mengangkat pedang, tapi dengan mengangkat pulpen. Jihadnya santri zaman sekarang bukan dengan membuat senjata, tapi dengan membuat catatan. Jihadnya santri zaman sekarang itu bukan dengan mengobar-ngobarkan semangat di dalam peperangan, tapi mengobar-ngobarkan semangat ketika muhafadzah dan mutolaah. Dan ciri khas santri yang tidak tertulis adalah santri harus memiliki tata krama, santri harus memiliki sopan santun, santri harus memiliki adab yang tinggi. Sebagaimana dawuh pencetus resolusi jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di dalam kitab beliau Adabul Alim wal Muta'alim, kata beliau, at-tauhidu yujibul iman. Tauhid mewajibkan adanya iman. Tidak bisa kita katakan orang itu bertauhid terkecuali orang itu harus punya iman. Faman la imanalah la tauhidulah. Barang siapa yang tidak punya iman, maka otomatis dia tidak punya tauhid. Kalau mau dikatakan tauhid, harus punya iman. Wal imanu yujibu syariah. Iman mewajibkan untuk bertindak sesuai dengan syariat. Kalau ada orang mau ngaku, mau diakui dirinya beriman, maka perilakunya, fatwa-fatwanya, semua hal yang ada pada dirinya harus sesuai dengan syariat. Faman la syari'atalah la imanalah. Barang siapa yang berfatwa, bertindak, berprinsip tidak sesuai dengan syariat, maka dia tidak bisa disebut sebagai iman yang sempurna. Wa syariah tujibul adab. Dan syariat mewajibkan kita untuk beradab, bersopan santun, bertata krama. Faman la adabalah. Maka barang siapa yang tidak memiliki adab, barang siapa yang tidak memiliki tata krama, barang siapa yang tidak memiliki sopan santun, la syari'atalah, dia tidak bersyariat dengan baik. La imanalah, dia tidak beriman dengan baik. Wala tauhidalah, dan dia tidak bertauhid dengan baik. Jadi asas segala sesuatu, asas kesuksesan, asas kita untuk menjadi orang yang bermanfaat adalah dengan adab. Baru dengan adab syariat kita menjadi sempurna. Baru dengan syariat iman kita menjadi sempurna. Dan baru dengan iman tauhid kita menjadi sempurna. Mau tahu agama mau tidak harus beradab. Mau tahu ilmunya mau tidak harus beradab. Setelah kita beradab, maka kita masuk ke step yang berikutnya, yaitu step menuntut ilmu, sebagaimana yang telah teman-teman laksanakan dan sedang laksanakan dan akan dilaksanakan. Bahkan kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bi 700 darajah, ma bainad darajataini 500 amin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, jika dibandingkan ada orang mukmin yang ahli ibadah, di sisi lain ada orang alim yang punya ilmu tapi ibadahnya biasa saja, lebih mulia mana antara orang yang ahli ibadah tapi ilmunya biasa dengan orang yang ibadahnya biasa tapi ilmunya luar biasa? Maka kata Sayyidina Ibnu Abbas, perbandingan keduanya adalah jauh lebih mulia para ulama
Jauh lebih mulia orang yang memiliki ilmu dibandingkan dengan orang yang sekedar rajin ibadah. Berapa jauhnya, Gus? Jauhnya adalah sejauh 500 derajat selisih. Selisih antara orang yang beribadah tanpa ilmu dibandingkan dengan orang yang berilmu, walaupun ibadahnya biasa saja, kata Sayyidina Ibnu Abbas, itu selisihnya 500 derajat. Dan kata beliau, ma bainad darajatain 500 amin. Setiap derajat itu jauhnya sama seperti melakukan perjalanan 500 tahun. Bisa diulangi? Perbandingan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu adalah 500 derajat. Sedangkan 1 derajat itu sama dengan perjalanan 500 tahun. Sehingga perbandingan kita, orang-orang yang belum memiliki ilmu dengan para ulama radhiyallahu ta'ala anhum adalah bagaikan kita tertinggal dengan jarak sejauh perjalanan 250.000 tahun. Kira-kira kita kalau perjalanan 250.000 tahun itu sampai mana? Kalau cuma mengelilingi bumi 2 bulan kita selesai mengelilingi bumi tanpa berhenti. Bumi yang sebegini besarnya, bumi yang kita belum pernah mengelilinginya, bumi yang kita selama ini hanya menginjak tanah Indonesia, belum sempat kemana-mana, itu jika kita kelilingi 2 bulan kita finish. Lalu bagaimana dengan kata Ibnu Abbas yang perbandingan orang yang biasa saja ilmunya dengan para ulama itu bagaikan 500 derajat, yang masing-masing derajat jauhnya sama seperti perjalanan 500 tahun. Berarti sejauh perjalanan 250.000 tahun kita tertinggal di belakang para ulama radhiyallahu ta'ala. Maka bagaimana kita tidak mengikuti ulama? Maka bagaimana kita tidak mengikuti para habaib? Maka bagaimana kita tidak mengikuti para kiai? Karena cara mengejar ketertinggalan ini adalah dengan cara melaksanakan dawuh-dawuhnya, meneguhkan prinsip-prinsipnya, dan dengan cara berjalan pada rel yang telah beliau gariskan. Semoga apa yang saya sampaikan ini betul-betul menjadi prinsip bagi santri Darul Hidayah dan santri dimanapun mereka berada, bahwa santri adalah orang yang taat kepada guru dan taat kepada orang tua, bahwa santri adalah orang yang menjunjung tinggi Islam, bahwa santri adalah yang berpegang teguh dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa santri adalah orang yang memiliki jiwa nasionalisme. 4 ciri khas santri ini, 4 jiwa santri ini harus kita miliki, karena ini adalah kunci kesuksesan kita dalam menuntut ilmu, kunci keberkahan kita di dalam menuntut ilmu, kunci kemanfaatan diri kita di dalam menuntut ilmu, kunci di dalam kita bisa futuh di dalam menuntut ilmu, kunci di dalam kita bisa berkah di dalam menuntut ilmu, dan kunci kepada seluruh kesuksesan. Karena seluruh kesuksesan itu pada dasarnya kuncinya adalah mengetahui ilmunya, tahu ilmunya, dan paham terhadap ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah dari negeri Indonesia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, melindungi diri kita, menjaga seluruh bangsa kita. Allah jadikan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil. Allah jadikan nanti pilkada berjalan dengan damai, berjalan dengan aman, berjalan dengan nyaman, berjalan dengan penuh keadilan, penuh kejujuran, tidak ada tipu, tidak ada daya, dan tidak ada semuanya itu. Yang ada hanyalah Allah, yang ada hanyalah Allah, yang ada hanyalah Allah, yang ada hanyalah orang yang mau berjuang di jalan Allah, yang terpilih adalah orang yang cinta Allah, yang dipilih oleh rakyat adalah orang yang cinta kepada Allah, yang disukai oleh rakyat adalah orang yang dekat kepada Allah. Semoga Allah pilihkan kepada diri kita, kepada daerah kita, kepada pemimpin-pemimpin kita orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang mampu menepati janjinya, orang-orang yang bisa membawa Indonesia menjadi baldah thayyibah, menjadi negeri yang baik, negeri yang makmur, negeri yang bebas dari segala macam korupsi, negeri yang kaya raya, dan juga kemudian warabbun ghafur, Allah menjadi zat yang maha mengampuni segala kesalahan pemimpin dan rakyatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada diri kita, keberkahan manfaat usia kepada diri kita, keberkahan jasmani kepada diri kita,
keberkahan ruhani kepada diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para kiai kita, menjaga pengasuh kita, menjaga para asatidz kita, menjaga orang tua kita, menjaga guru-guru kita. Dan semoga Allah berikan rezeki yang manfaat, barokah, banyak, berlimpah ruah kepada orang tua kita. Semoga beliau-beliau mendapatkan rezeki yang banyak, berlimpah ruah. Allah jaga kesehatan guru dan orang tua kita. Allah panjangkan usia guru dan orang tua kita. Allah jaga guru dan orang tua kita. Allah sehatkan guru dan orang tua kita. Allah bimbing guru dan orang tua kita. Allah rahmati guru dan orang tua kita. Dan semoga kita betul-betul dijadikan anak, dijadikan santri yang qurrata ayun, yang apabila dipandang menyejukkan hati guru dan orang tua kita, yang apabila dipandang dapat mengingatkan kepada Allah dan Rasulullah, yang apabila dipandang dapat mengukir senyuman pada wajah mereka, yang apabila dipandang tidak menyebabkan hati mereka teriris-iris sebab kelakuan kita. Dan semoga Allah kabarkan berita baik ini kepada kekasih kami, kepada junjungan kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia ini, di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah betul-betul sampaikan kabar gembira ini kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau tidak kecewa kita sebagai umat beliau. Semoga beliau tidak sedih atas kelakuan kita kepada beliau. Semoga beliau tidak tersakiti hatinya atas kelakuan kita di dunia ini yang banyak maksiat, yang banyak dosa. Semoga Nabi Muhammad SAW betul-betul kenal diri kita, betul-betul mau menyebut nama kita, betul-betul mau mendatangi mimpi-mimpi kita, betul-betul mau menemani setiap langkah kita, betul-betul mau menunjukkan setiap pilihan yang kita ambil, betul-betul mau menemani kita ketika malaikat Israel mencabut diri kita, sehingga lisan kita bisa dengan mudah menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubashu insyaallah taala minal amin walhamdulillah rabbil alamin. Tirukan dosa. Afdalu dzikri qala annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tanggal 22 Oktober 2020 resmi betul-betul saya buka acara Hari Santri, dan juga dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2020, Santri Sehat Indonesia Kuat bersama Darul Hidayah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars DH. Kelas sebentar lagi. Enggak.
semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semangat dakwahkan ku kobarkan bersama Panji Darul Hidayah. Jiwa dan raga kan ku relakan demi membela Ahlus Sunnah. Dengan penuh kasih di hati, cinta ulama dan kiai, beradab dan cinta NKRI. Inilah sekolah masa kini. Darul Hidayah, Allah dan Nabi tujuan kita. Imam Syafi'i mazhab fikih kita, Imam Asy'ari akidah kita. Darul Hidayah, Allah dan Nabi tujuan kita. Imam Syafi'i mazhab fikih kita, Imam Asy'ari akidah kita. Jiwa kami Darul Hidayah. Pembacaan doa oleh petugas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد الذاكرين، حمدا يعفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 22 Oktober 2020 adalah hari peringatan Hari Santri. Untuk mengenang kiprah dan perjuangan ulama, kaum santri, syuhada dan para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan negara ini. Kami seluruh keluarga besar Darul Hidayah berkumpul di tempat ini dengan menundukkan kepala seraya mengadahkan tangan berdoa kepadamu untuk para kiai, untuk para santri, untuk para penggagas dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang telah rela menjadi syuhada demi mempertahankan kedaulatan negara. Mereka yang berkorban demi Ibu Pertiwi, mereka yang berjuang agar negeri ini tetap kokoh berdiri. Peluk erat dan bekaplah mereka dalam lautan rahmat dan ampunan-Mu yang tiada bertepi. Ya Allah, kami memohon ampunan untuk diri kami yang berlumuran dosa, memohonkan ampun untuk kedua orang tua, ayah dan ibu kami yang telah merawat dan mendidik kami hingga saat ini. Ya Allah, kami juga memintakan ampun untuk para pengajar dan pengasuh pondok pesantren Darul Hidayah yang telah sudi mengorbankan banyak hal untuk kami.
Ya Allah, berilah beliau semua kesehatan, kesabaran dan umur yang panjang sehingga dapat mengajar dan mendidik kami dengan ikhlas dan tulus. Ya Allah, Ya Latif, Ya Hadi, kami mohon petunjuk-Mu. Jadikanlah kami santriwan dan santriwati Darul Hidayah sebagai generasi penerus bangsa, agar dapat mewarisi negeri ini dengan sebaik-baiknya. Segarkan ingatan kami agar kami sanggup menghargai ribuan nyawa yang melayang di medan juang demi cita-cita membela martabat dan kedaulatan. Ringankanlah langkah kami dalam berjihad menjadi cerdas dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun negeri ini dengan kekuatan iman, keluhuran moral, kemuliaan pengetahuan, keadilan hukum, dan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan jadikanlah Darul Hidayah ini menjadi wadah yang mendidik generasi muda-mudinya menjadi generasi yang berkualitas dalam segi pengetahuan dunia dan ukhrawinya. Ya Allah, Ya Bari'u, Ya Qahhar, kami juga mohon kepada Engkau agar Engkau berkenan mengangkat wabah yang menimpa negeri ini khususnya dan dunia pada umumnya. Ya Allah, angkat dan sisihkan penderitaan, penindasan, malapetaka, penyakit dan kegelapan yang menimpa kami. Hanya kepadamu-lah kami mohon, dan hanya kepadamu-lah kami berkeluh kesah, dan hanya Engkau-lah yang dapat mengabulkan setiap permohonan kami. Allahumma rfa' wasrif 'anna wa 'anil muslimin al-'adha wal bala wal amrad wal dhulma wal mihan was salasil wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma badan am baladina hadha Indonesia khassa wa in jami'i buldan muslimina amah. Ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel bahwa apel telah selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! 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 Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pemimpin apel meninggalkan lapangan apel. Pengumuman. Apel selesai, barisan dibubarkan oleh pemimpin barisan masing-masing.